Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat jumpa dan bertemu kembali dengan saya, pelajaran seni budaya di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan kalian tidak bosan belajar dengan metode jarak jauh. Eh, saya ingatkan, beri tanda jempol buat saya sebagai tanda kehadiran. Ya, sekali lagi, beri tanda jempol, like di YouTube saya sebagai tanda kehadiran. Nanti saya bisa lihat tanda kehadiran kalian sudah mengikuti apa belau dari pelajaran saya. Pelajaran seni budaya di kelas 7 kita lanjutkan saat ini di bab kedua, bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat musik tradisional. Jadi pelajaran kita bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat musik tradisional. Pada zaman sekarang ini mungkin tidak banyak orang atau dari kita yang mengetahui apa itu musik daerah. Ini harus kita pahami bersama dan harus kita memahami musik daerah, karena itu bagian dari kekayaan bangsa kita yang harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita lagu-lagu daerah kita dicuri oleh negara-negara lain dan diaku oleh negara-negara lain karena keteledoran kita. Makanya ada pelajaran seni budaya, salah satunya adalah lagu daerah. Nah, oleh sebab itu pada bab ini kita akan belajar tentang musik-musik daerah, lagu-lagu daerah dan musik-musik tradisional, minimal jadi pengetahuan dan wawasan kita bersama. Dari teknik lagu-lagu daerah ini menyanyikannya harus ada tekniknya. Lihat halaman 20. Teknik menyanyi lagu daerah atau cara memproduksi suara ya yang baik dan benar supaya menghasilkan suara yang bagus. Kita mungkin kalian pernah dengar dan kita pernah belajar bahwa suara napas kita itu dalam teknik bernyanyi ada 3. Ada mempergunakan napas dada, ada napas perut, yang ketiga mempergunakan diafragma. Itu harus dilatih supaya menghasilkan suara yang bagus. Tekniknya apa? Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menyanyikan lagu daerah. Harus kita tahu teknik vokalnya, ya. Ini harus belajar dengan orang ahlinya. Kemudian intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Kemudian artikulasi, pelapalan. Baik pelapalan dalam huruf konsonan maupun huruf vokal. Harus bisa melafalkan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu namanya senam mulut. Atau konsonan R, harus bisa menyebutkan R. Jangan R dibilang apa? L. Nah, harus dilatih. Kemudian ada resonasi. Kemudian ada pernapasan dan pembawaan. Itu teknik dalam menyanyi daerah. Apa yang dimaksud dengan intonasi? Yang dimaksud dengan intonasi merupakan ketepatan bunyi tiap nada. Itu namanya intonasi. Suara yang dihasilkan menjadi tidak sumbang. Kalau orang sudah bisa mengintonasikan suaranya atau ketepatan bunyi nadanya, maka suara yang dihasilkan menjadi tidak sumbang dan tentunya akan merdu, ya. Istilah intonasi ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda apabila diterapkan dalam bahasa atau seni vokal, namun sebenarnya saling mendukung dalam sebuah karya seni. Intinya intonasi seperti itu, ketepatan melafalkan bunyi tiap nada. Yang kedua, artikulasi. Apa artikulasi? Cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dimengerti dan dipahami pendengar. Pelapalan kata. A, B, A vokal, B, B konsonan, C, D, E vokal. Nah, itu harus dilatih pelafalannya. Yang ketiga, sikap. Sikap badan yang benar atau akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama paduan suara. Ya, posisi mulut. Ini ada gambar, buka mulut selebar 3 jari,
bentuk gigi seri sebelah atas tertutup, posisi bibir di bawah. Nah, ini dilatih lah, lihat halamannya ya. Kemudian latihan vokal, melafalkan huruf-huruf vokal. Pembentukan bunyi vokal a i u e o dilatih ya, supaya menghasilkan suara yang bagus, baik dan benar. Kemudian ada yang disebut namanya resonansi. Apa yang dimaksud dengan resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan. Semacam gemak yang timbul gitu. Karena ada ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Nah, itu disebut resonansi. Ada istilah namanya apa ya? Gema ya, pitch itu sendiri. Pernapasan, tadi ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma. Diafragma itu bagian tubuh yang mengembang dan mengempis, adalah dada dan perut. Jadi pernapasan antara dada dan perut itulah diafragma. Kalau perut ya perut, dada. Tapi semuanya harus dilatih agar menghasilkan suara yang bagus. Kemudian dalam menyanyi lagu daerah ada gayanya. Pertama ada gaya lokal, kedua ada gaya individual, ketiga gaya periodikal. Nah, ini harus kita pahami sebagai sebuah pengetahuan. Apa gaya lokal? Sifat laku lokal suatu diakui memiliki sifat estetis, punya nilai-nilai seni. Misalnya gaya menyanyikan lagu Sunda dengan lagu Batak pasti berbeda ya. Kalau orang Sunda terkenal dengan lembutnya, kalau orang Batak dengan ketegasannya. Nah, itu kan, nah kita harus bisa itu mengatakan itu ya. Nah, itu. Kemudian gaya individual adalah tipologi karakteristik seseorang yang tidak bisa dipisahkan dari pembawaan dirinya. Nah, karakteristik ini maksud ini adalah seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Nah, itu tipikal ya. Nah, antara Papa T-Bob dengan Busut atau dengan siapa pencipta lagu lain, itu masing-masing membawakan karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, gaya periodikal adalah karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musik tertentu. Misalnya gaya dalam bentuk musikal, tipologi karakteristik yang dapat dibedakan. Ada misalnya pada musik Betawi dengan iringan musik gambang kromongnya ya. Kemudian dengan lagu pobinnya atau keroncong aslinya, kemudian langgam stambulnya, itu termasuk gaya periodikal yang muncul pada waktu tertentu. Zaman sekarang agak sulit menyanyikan, umumnya biasanya instan. Ada di organ tunggal yang bisa menghasilkan berbagai macam jenis musik. Menyanyi secara vokal grup terbagi kepada 6. Bisa dinyanyikan lagu dalam bentuk kanon. Bisa dinyanyikan dalam bentuk unisono. Bisa dinyanyikan dalam bentuk paduan suara. Atau solo. Solo itu sendiri, seorang penyanyinya. Atau duet itu berdua. Atau trio itu 3 orang. Itu pembawaan dalam lagu. Ada kanon, ada unisono, ada paduan suara, ada solo, duet, dan trio. Nah, ini kita pahami, silakan saja dipahami pengertian-pengertiannya di buku ya. Tentang lagu-lagu daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, walaupun singkat, saya kasih tugas kepada kalian. Silakan menuliskan lagu-lagu daerah di kertas HVS yang kosong menggunakan pensil yang bertangga nada. Nah, kamu bisa berintonasi juga. Kamu bisa lihat biasanya di buku-buku daerah. Nah, kalau mau mudah difotokopi, tapi saya tugaskan kalian untuk menulis ulang. Jadi kalau cari di buku-buku lagu-lagu daerah, kemudian tulis lagu-lagu daerah yang kamu sukai, yang kamu pilih.
nanti disetorkan di sekolah. Terima kasih pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi pengetahuan dan tetap senantiasa menjaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan kita termasuk orang-orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.